Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi. Mendalam sedikit sih nggak masalah sih. Oke. Gitu. Sudah? Sudah? Oh, ya sudah, kita mulai. Sobat Bahagia, kita ketemu lagi di podcast Canda Bahagia atau di channel YouTube Canda Bahagia. Udah lama kita nggak ketemu karena kesibukan teman-teman. Jadi ini Om, jadi baru kali ini kita shooting, take acara ini karena kesibukan teman-teman. Karena teman-teman banyak tugas di kerjanya di Jakarta, di Jogja, di Solo, ya ketemunya agak susah. Sibuk semua. Nah, sibuk. Kemudian ada yang ngerjakan tesis S2-nya dan ini yang sibuk pacaran mereka. Anak muda semua ya. Udah semua. Ya krunya kan kebanyakan anak muda. Sobat Bahagia, kita ketemu kawan istimewa, sebenarnya kawan lama saya istimewa. Kawan yang sangat istimewa. Semua tamu kita istimewa sebenarnya ya teman. Tamu kita sebenarnya semuanya istimewa. Ini temennya istri saya sebenarnya. Saya Om Julius. Saya panggil apa teman-teman? Mas ya? Mas Aco. Ya kita Mas Julius. Nama lengkapnya Julius Eka Setiawan. Kalau saya biasanya manggil Om Julius, tapi sekarang harus Mas. Okay. Harus Mas. Kalau di rumah panggilannya Mas Eko. Ya. Kalau di tempat tongkrongan yang lainnya Mas Wawan. Jenengmu akeh banget. Teroris ya. alias gitu. Profesi dari Mas Julius ini hakim tipikor. Iya, sekarang di NTT. NTT di Kupang, Ya, lebih tepatnya. Lebih tepatnya Pengadilan Negeri Kupang. Pengadilan Negeri Kupang. Ya, lebih spesifiknya di tipikor. Ya. Perjalanan Mas Julius ini menurut saya bukan istimewa menurut saya. Menurut saya istimewa. Dulu SMA-nya di biologi. Jurusan biologi. Iya, dulu A2 itu biologi. Jadi teman-teman Sobat Bahagia mungkin ya sekarang jurusannya IPA sama IPS ya. Kalau dulu ada tahun 90-an itu A1, A2, A1, A3, A2, A4. A3, A4. Jadi fisika, biologi, A2 itu biologi, A1 itu fisika, A2 biologi, A3 itu IPS, IPS. A4 itu bahasa. Gitu. Jadi Sobat Bahagia ini generasi Z. Ya, sudah enggak itu. Saya nggak tahu. Itu. Jadi kemudian masuk Fakultas Hukum. Nah, karena bapaknya kerja di pengadilan, ini sebenarnya keblusuk apa memang diarahkan bapaknya atau apa? Gitu loh. Jadi sedikit gini, Om Ran ya. Mas. Oh, Mas Pran ya, Mas Pran. Jadi kalau cerita hidup saya dulu ya, waktu SMA itu aku memang punya pacar. Lah, pacarku itu waktu itu kuliahnya di salah satu universitas swasta di Jogja. Ya. Lah, dia anak kepala desa. Kepala desa dulu kan orang kaya kan. Sekarang pun juga orang kaya. Enggak, kalau kepala desa sekarang enggak, sudah beda. Karena kasus-kasus korupsi di NTT itu kepala desa itu enggak ada yang kaya. Kecuali dia korupsi. Lah, waktu itu pacaran, terus kemudian ada waktu itu UMPTN. Ya. Zaman kita kan Iya, UMPTN. UMPTN ya. Saya itu dulu nggak suka sama bapakku loh. Jangan salah. Karena ada satu dan lain hal. Lah itu nggak suka. Piye carane? Saya nggak milih hukum. Waktu itu karena saya dari IPA. Saya punya 3 pilihan kalau dari IPA. Nggak tahu kalau yang sekarang ya. Sama. Tetap ya. IPC ya? IPC ya. Ya. Campuran itu kan. Campuran, ya. Saya milih yang pertama itu adalah hubungan internasional UGM. Kemudian yang kedua itu teknik mesin. Teknik mesin atau teknik sipil saya lupa di UNS. Lah yang ketiga ini kosong. Kosong. Lah kosong itu gitu loh. Itu sama waktu itu pas pacaran kan, itu isi aja hukum. Ya siapa tahu gitu loh. spontan gitu. Terus akhirnya karena kita pacaran komitmen gitu, tak lubangi hukum itu. Ya itulah sejarahku.
Masuk hukum ya karena itu. Jadi bukan karena Bapak di pengadilan, karena memang dulu itu malah musuhan sama bapak. Saya kena karma bapak malah. Tapi karma bahagia. Karma bahagia ya. Di kemudian harinya. Di kemudian harinya karma bahagia karena apa? Pada waktu bapak itu mengerjakan waktu jadi panitera itu, saya jadi ingat, oh inilah pekerjaan hukum yang dulu saya lihat di bapak saya akhirnya mengalir, Mas. Itu Jadi aja. sebenarnya dengan profesi di bidang hukum ini sebenarnya dekat dengan bapak. Tapi bukan karena itu, ya karena pacaran itu. Jadi Mas Julius itu kalau istilahnya sekarang bucin ya. Lagi duwe pacar, kuwi lali karo kanca tongkrongan. Itu. Kemudian ini yang menarik sebenarnya. Setelah itu kan saya tuh naik bis Solo Tawangmangu, itu sering, nggak cuma sekali 2 kali. Ya ketemu saya ya. Anaknya PNS kok ngamen. Ya. Ngamen. Jane suarane ku ora apik. Ya serak-serak blenyek gitu loh ya, kayak Ikang Fauzi gitu loh nyanyi. Ya, ini nanti kalau ada lain nyanyi saya boleh. Wis rasa ngrungokke meneh. Nah, ya memang saya juga ngalami ketika kuliah itu harus sambil kerja mergo anaknya PNS gitu ya, nggak seperti sekarang gajinya akeh gitu loh. Gajinya akeh. Jadi mau nggak mau ya sambil kerja. Saya pun juga ngalami seperti itu. Tapi itu nih loh, di jalanan itu loh. Ya, jadi begini, Mas Pran, apa yang saya alami dulu itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan kalau menurutku ya. Mentok nih Tuhan ya. Holy jadi banget. begini, bukan masalah holy, karena ini kisah hidup yang betul-betul. Betul. Tuhan itu memang menghendaki saya itu menjadi sesuatu baik untuk membela Tuhan ataupun membela kawan-kawan. Jadi begini ceritanya. Pada waktu itu kan aku mau masuk kuliah itu bapak ngomong nggak bisa kuliah tahun ini, bisanya tahun berikutnya. Iya. Karena bapak ada macam-macam lah. Kan malu kan. Dan harus di negeri. Sama pada waktu itu pacarnya Mas Pran atau istrinya Mas Pran yang sekarang itu, dia waktu itu kan juga daftar. Masa aku nggak daftar? Itu PMDK. Iya. Itu kan usia waktu itu kan masih ada rasa malu. Kalau sekarang kan kita sudah ada rasa malu kan. Lah waktu itu saya keterima. Itu bapak nggak bisa bayar. Terus kemudian ada ayahnya ibu kakek. Itu bantu untuk pendaftaran, terus kemudian masih kurang berapa itu loh, pokoknya 200.000 atau berapa itu aja kurang. Padahal dulu bayarnya cuma 300 berapa. Iya itu aja nggak bisa bayar. Kalau saya sih 180.000 kalau nggak salah. Waktu itu, ini nanti kaitannya ke saya nyanyi di bis itu, kemudian ini bisa masuk, asal harus ada surat keterangan miskin. Rame itu Om Ran. Karena apa? Bapak PNS. Nggak bisa. Saya minta surat keterangan miskin. Bapak kan malu. Tapi akhirnya keluar SKTM-nya. Surat keterangan miskinnya. Akhirnya clear, masuk. Wes. Ceritanya singkatnya begitu. Lah, terus karena Bapak sudah ngomong nggak bisa ngasih kan, saya harus nyari sendiri. Lah, memang betul Mas Pran, suara saya nggak begitu bagus. Gitar saya nggak begitu bagus. Kan modalnya nekat. Yang penting itu duit. Tanggung kuliah itu. Tapi jangan salah loh, waktu itu banyak bus-bus itu yang sopir kalau yang lain itu nggak boleh naik, aku yang boleh naik loh Mas. Karena seneng sama suaraku. Ya, tampangmu kan bukan pengamen yang ya memang pada saat itulah gitu loh. Pengamen saya ini kan ya juga rapi-rapi. Terus lumayan gitu. Mas Pran. Jadi pada waktu itu saya ngamen ya bis Solo Surabaya itu saya biasanya naik dari terminal nanti turunnya di Sekarpace atau di Palur. Waktu itu jalan belum sebesar ini. Nah itu misalnya saya kuliah jam 1, jam 8 sampai jam 11 itu ngamen, saya dapat 25.000 loh. Zaman itu, uang banyak loh. Banyak banget. Itu aku bisa bantu adikku kan masuk kuliah yang Linda itu yang di Undip itu masih bisa aku kasihkan ke adikku loh. Zaman segitu. Iya, masih bisa aku bagi. Dan jangan salah, karena aku ngamen itu tadi, itu akhirnya aku ketemu sama dekanku. Bu Hamik Sumindriatmi. Menarik ini. Pada waktu semester 3. Dekan pada saat itu naik angkutan umum ya? Naik bis ya? Naik bis. Sekarang
Ya, naiknya di Sumber Kencono, Iya. beliau rumahnya Jogja. Jogja, iya. Lah, tiap hari itu dia pulang. Lah, tiap hari kan ketemu aku. Kalau ya nggak tiap hari lah, seringan. Lah, ibu, ini kalau aku minta kan pakai apa itu bekas bungkus ciki atau apa itu loh. Kalau habis nyanyi kan minta uang itu kan. Pada saat itu. Lah, Bu Ami itu pasti aku lewatin. Karena aku ngerti, tapi beliau pasti nggak ngerti kan. Anak buahnya kan banyak, mahasiswanya. Mahasiswanya banyak. Lah, lama-lama ternyata ini memang Tuhan penggeraknya. Aku dipegang begini, Mas. Kenapa kalau aku selalu dilewatin? Iya. Aku ngomong, Ibu Bu Ami kan, jangan salah. Ini aku rotok baper sedikit ya. Aku dipeluk. Aku dipeluk sama dia. Budekan itu ya? Iya, kamu anakku. Kamu besok ngadep apa itu datang ke ruanganku. Beasiswa keluar. Kasih beasiswa keluar. Beasiswa waktu itu kita SPP itu 90.000 per semester ya. Aku dapat beasiswa itu 150.000 per bulan. Per bulan ya? Per bulan. SPP-nya zaman dulu itu sekitar 200 berapa itu? Enggak, 90. Oh, 90.000 ya? 90.000 UNS. Tanya UNS, iya. 90.000. 90.000 zaman itu. Aku dapat 150.000 Per bulan. Nah, untung 60.000. Tapi masih Sampai lulus. Sampai lulus ya? Iya, sampai lulus. Iya. Lah, itulah yang Tuhan memang hadir betul Iya. di situ. Pastilah. Gitu. Lah, terus kemudian setelah lulus, waktu itu Mas Pran, orang hukum itu pada tahun 90-an, aku lulus kan 96 ya. Itu sarjana hukum itu susah hidup plesetannya. Ngelamar dimanapun itu nggak laku. Gila. Tapi jeleknya, karena aku juga waktu itu asik di jalan, beberapa mata kuliah yang aku senengin aja yang aku ngerti. Misalnya perdata, pidana, Iya. hukum pertahanan, blank semua. Sudah, modalnya cuma itu. Umumnya hukum waris angel ya? Iya, karena hukum menurutku. Tapi sekarang mudah gitu. Beda. Lah, Iya. lah waktu itu terus kemudian nganggur itu sampai tahun 98. Terus ada tawaran kerja waktu itu di sebuah perusahaan di Papua. Itulah awal berkat Tuhan itu semakin menjadi di diriku, Mas Pran. Jadi waktu itu aku kerja di perusahaan multinasional, bekerja sama dengan Korea. Di situ sudah computerized. Pada waktu di sini itu Windows 98 itu baru di sana itu sudah mahir-mahir semua. Dan saya belajar itu. Dan waktu itu kebetulan manajer NGA-nya, HRD NGA-nya itu adalah orang Katolik, Pak Yosef Meterai namanya. Yus, kamu gajinya berapa? Waktu tahun 99 ya, gajiku kan 1.200.000 karena di Papua. Di Papua ya? Ya di Papua beda. Gajiku berapa? Enggak tahu. Gajiku 15 juta. Berapa kali lipatnya? Kamu tahu enggak kerjaku apa? Suruh-suruh orang. Kamu pengen seperti aku? Kamu belajar. Ini kalau bukan kehendak Tuhan enggak. Jadi gitu loh. Apa yang aku di kuliah yang aku nggak jelas tadi, aku belajar di sana itu. Oh iya. Oh, HRD itu kerjaannya gini. Gitu. Gini. Sana ya cukup 2 tahun lah, Om Pran. Pulang sini. Ngelamarnya jadi apa? Kepala personalia diterima. Nah iya. Itulah menanjaknya di situ. Nah, mungkin bener apa mungkin salah karena waktu itu kita nggak intens untuk ketemu, bahkan tidak pernah ketemu ya. Beberapa tahun kita nggak ketemu. Tapi saya dengar saja. Pada saat itu di perusahaan entah yang di mana saya nggak tahu. Tapi yang di sini lah, di sini di Solo dan sekitarnya. Tapi di mana nggak tahu. Itu ada demo karyawan. Itu Mas Julius ini sebagai manajer HRD-nya itu nemui langsung dan itu nantang pekerjaannya. Saya itu denger itu saya iki premani metu ya gitu loh. Premani ya, karena kita tahu kalau ada demo pekerja manajer HRD ini mesti nggak mau nemuin di belakang layar. Betul. Di belakang layar. Nah ini ceritanya bener nggak itu sih? Betul. Jadi itu perusahaan yang terakhir sebelum ke pengadilan ya. Jadi pada waktu itu setelah melamar di kepala personalia di daerah Kalioso sana, lah waktu itu saya kan masih muda, Mas Pran. Jadi
saya bekerja itu tetap ngelamar terus. Waktu itu Solo Pos ya, jadi lowongan itu kan masih di koran ya, tidak lewat media sosial iya, atau betul. apa itu. Ada lowongan ngelamar. Gaji lebih besar saya pindah. Oh. Gaji lebih besar pindah. Yang sebelum terakhir ini dulu kan ada motor Cina tahun 2000-an. Iya. Nah, itu salah satu di Solo itu, saya di sana. Manajer personal ya di sana. Terus kemudian yang terakhir itu ada perusahaan ya di daerah Karanganyar itu, waktu itu HRD-nya enggak ada. Kebetulan dia beli motor Cina, itu ada 15 motor itu enggak diurusin. Rusak enggak diurusin. Lah, marah-marah kan. Lah, kebetulan yang nangani aku. Oh, iya Pak, maaf Pak. Nanti segera kita selesaikan. Aku ngomong sama pihak perusahaan. Oke Pak, demi nama baik kita, Bapak ke sana. Selesai semua. Terus aku nanya, Pak, sini HRD-nya siapa? Oh, kosong. Itulah aku masuk di perusahaan itu. Kira bayarannya bayaran akeh ya pindah gitu. 2 kali lipat. Dan Jadi lebih memang dekat betul. dari rumah. Jadi memang saya dengar itu memang betul. Lah, di perusahaan yang terakhir itu ceritanya, itu kan tahun 2001 sampai 2005. Lah, waktu itu perusahaan garment. Satu grup dengan perusahaan yang sekarang masih eksis. Lah, itu dirasa rugi, itu ditutup. Mau ditutup. Lah, itu rame. Lah, waktu itu memang aku selaku HRD, aku ngomong sama pihak perusahaan. Waktu itu masih pakai Capman 150. Karena belum ada Undang-Undang 13, belum ada. Kan 2003, itu kan di bawah tahun 2003. Itu aturannya segini. Terus kemudian pihak perusahaan, enggak bisa begini. Ya kalau enggak bisa, nanti kalau itu sampai pengadilan ya itu beda soal. Lah, itulah demonya di situ. Jadi saya di tengah, Mas Pran. Perusahaan pengennya begini, karyawan begini. Ya, kalau aku sih tetap memperjuangkan, karena itu memang hak. Tapi aku tidak punya kewenangan apa-apa. Makanya aku berani sama mereka. Karena apapun itu tanggung jawab ada di mereka. Nah, titik inilah mungkin Majulis kemudian masuk ke PHI ya, Pengadilan Hubungan Industrial ya. Ya, itu gini ceritanya Mas, tak potong. Kan 2005 itu mau tutup itu. Lah, waktu itu memang sudah dibikin undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengamanatkan itu harus ada pengadilan hubungan industrial. Lah, waktu itu akan dibuka di tahun 2006. Lah, karena aku pengalaman di HRD agak lumayan tadi, dengan bekal yang lumayan lah aku dapat. Lah, akhirnya pada waktu proses penutupan itu, aku masih di situ, aku ngelamar di situ. Ceritanya itu, dan diterima. Akhirnya. Nah, ini Mas Julius. Ini kan jenengan kan ada di pihak pernah ya berpengalaman di perusahaan di HRD. Biasanya yang berperkara ini kan perusahaan dan pekerja dan serikat pekerja ya. Betul. Nah, jenengan kemudian sebagai hakim di pengadilan industrial, hubungan industrial ini pada posisi yang ada di tengah-tengah. Ini maksud saya menambah referensi jenengan sebagai hakim pada saat itu apa enggak? Jadi begini, waktu itu kita masuk itu ini menghilangkan idealisme ya. Iya. Jadi begini, aku butuh kerja nih. Oh, pada saat itu cuma sebenarnya sederhana ya? Iya sederhana, karena ini perusahaanku mau tutup. Dan ini ada cancel lah, aku bisa masuk. Dan akhirnya memang masuk. Tapi begitu masuk, Mas Pran, wah di situ enggak enak sekali. Karena begini, di Undang-Undang 13 itu memang komposisi hakimnya, itu hakim karir, hakim usulan dari serikat pekerja, hakim usulan dari pengusaha. Kebetulan aku diusulkan dari pengusaha. Pada waktu di Karanganyar itu, aku aktif di Asosiasi Pengusaha Indonesia. Lah, karena aku aktif di situ, akhirnya aku kandidat paling kuat waktu itu diusulkan dan memang jadi. Lah, pada waktu akhirnya mengadili, harusnya, walaupun itu diusulkan dari serikat pekerja dan pengusaha, pada waktu mengadili harusnya sudah bebas. Karena di Undang-Undang Kehakiman itu, pada waktu hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, itu harus bebas dari intervensi apapun. Makanya irah-irahnya adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lah, disitulah apa terjadi pertentangan, ketidaknyamanan. Karena apa? Beberapa case yang besar
itu ada intervensi, Mas Pran. Jadi dari pengusaha itu telepon, Pak Julius tolong dibantu. Karena mungkin pada saat itu jenengan masuk itu ada rekomendasi dari Ada. usulan dari Apindo itu ya. Ada, Makanya ya pasti ada betul. ya balas budi lah Ya. istilahnya gitu loh. Terus kemudian pengalaman saya di PHI itu memang kasana hukum saya Ya. semakin banyak, betul. Ya. Atau anu ya. 20 menit ya. Ini Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita sudah berapa mungkin menit? durasi 20 menit. Sudah 2 menit. Oh, iya. Cepat sekali. Ya, Ya apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Ya, singkat. Agak panjang sithik wae ora apa-apa. Singkatnya pada waktu itu yang paling aku diintervensi di PHI itu, jadi sampai dengan ada berita di Kompas waktu itu, aku itu hakim yang diusulkan Apindo, tapi 98% atau 97% memenangkan pekerja. Malahan ya. Iya. Lah, Tapi karena dari begini. sisi sana mungkin ya ini pengkhianatan ya. Dari sisi Oh iya, kalau dari sisi omong-omongan iya, tapi kalau dari sisi hukumnya memang pengusaha ini yang nakal. Kalau pengusaha nakal iya, dalam artian begini Om Pran, kalau ada kasus misalnya karyawan itu tidur dan sebagainya, nah dia minta pesangon waktu itu masih sudah berlaku Undang-Undang 13 itu kesalahan berat sebelum dianulir sama MK. Itu tak kesalahan berat. Tapi kalau ada karyawan yang itu dicari-cari kesalahan supaya di PHK tanpa pesangon nggak bisa. Aku nggak mau itu. ya singkatnya, Ah. singkatnya memang ya waktu itu ya pengadilan hubungan industrial ya seperti itu ya, seperti itu ya. Kita nggak usah detail-detail sekali karena ya Ya. durasi lah. Ya, gitu. ya, ya. Bukan alasan apapun, bukan alasan apapun durasi. Nah sekarang ya tipikor ini kan, ini kalau menurut saya itu korupsi ini bahaya laten gitu. Yang grogoti bangsa kita ini sebenarnya ya korupsi ini sebenarnya. Ini sebenarnya yang ditangani Mas Julius ini kebanyakan ini kasus-kasus korupsi yang memang ya disengaja ya. Iya, niat. Mentalitas ya. Iya. Intinya mentalitas. Iya. Nah, kalau nurut Mas Julius, apakah ini karena gagalnya pendidikan kita? Karena nurut yang referensi yang saya baca, ya budaya korupsi ini sebenarnya kegagalan pendidikan. Di negara maju yang pendidikannya oke sih, masalah budi pekerti kalau menurut bahasa orang Indonesia ya, ini sudah tertanam rasa tanggung jawab, ada kepedulian. Ini di dalam kurikulum pendidikan sudah diajarkan. Di tempat kita kan ya Betul. menghafal. Betul. Nah, kalau menurut Mas Yunus gimana? Kalau menurut saya ya, ini memang berat. Jadi kalau saya melihat, mencermati kasus-kasus yang tak tangani ini kegagalan bangsa ya, Mas. Abot ya. Abot. Karena begini, kenapa gitu loh. Abot. Jadi ini misalnya di NTT, Ah. ini kan yang paling besar yang aku tangani di tahun 2022. Itu kan ada 92 perkara. Aku nangani 57 perkara itu adalah korupsi dana desa. Lah ini ada breakdown-nya. Jadi satu memang keserakahan dari kepala desa itu. Dua, faktor pendidikan. Betul. Karena dia SMP SMA bisa jadi kepala desa kok. Karena undang-undang desa untuk syarat jadi kepala desa minimal SD. Profesor aja sekarang ya korupsi. Dokternya korupsi. Iya, betul. Ini yang kepala desa levelnya itu, gitu loh. Itu beda lagi. Itu kan white collar. Nah, ini beda. Ini yellow collar kan. Lah, yang satu ini gitu loh. Pada waktu dana desa, ini kan ada tim pendamping desa, ada kecamatan, ada dinas PMD, pemerintah, masyarakat desa. Enggak kerja semua. Kalau itu jalan, enggak ada itu korupsi. Terus kemudian di pengadaan ini gila. Itu bisa dicermati. Mungkin di Kabupaten Karanganyar juga sama. Itu pemenangnya siapa? Pasti itu aja. Dan gitu loh, banyak perusahaan, entah itu PT, badan usaha apa, itu pinjam. Ada yang jualan bendera. Dia terima 10%.
Di sana seperti itu. Jadi intinya di atas meja ini sudah dikorupsi ya. Iya. Pada waktu ijon itu pinjaman saya sudah 10% dan itu bayar di muka. Terus kemudian pada waktu pemenangan lelang dari tim pemenang lelang itu pokjanya, kelompok kerjanya itu sudah ada DP-nya. Nah, itulah sebenarnya ini kan memprihatinkan ya, memprihatinkan. Jadi saya baca kosok moco. Saya baca. Ada beberapa hal yang perlu ditanamkan ke generasi muda sekarang, bahkan anak-anak, supaya generasi yang akan datang ini tidak bermental korup lah, itu tentang kejujuran, kemudian ini peduli pada orang lain, terus disiplin. Nah, saya ada yang menarik nih, belajar mandiri. Betul. Belajar mandiri itu ya Betul. anak-anak ini nek bar maem ki ya isa-isa dhewe. Betul. Nah, seperti itu. Betul. Ya, bertanggung jawab juga. Betul. Pendidikan dari dini, betul. Berdiri. Nah, ini yang kemarin viral-viral itu. Belajar kesederhanaan. Betul. Inilah sebenarnya. Wong kemeron nek bahasa Jawane kemeron ya. Kemeron iki nek bahasa Indonesia nih apa? Pasti. Penginan sing kebangetan gitu ya. Pengen ya serakah sih terlalu umum ya. Ya kemeron ya bersederhana. Bersahaja lah. Bacanya bersahaja. Ini kadang-kadang juga lepas dari sistem, nah terutama di keluarga kan gitu loh. Ya, betul. Pendidikan utama dari keluarga. Jadi begini, kalau saya boleh menanggapi karena durasi tadi. Jadi masalah korupsi itu kan sebenarnya kan begini. Kalau saya hakim, gaji saya, ini kalau kita bisa menyalahkan pemerintah, besar enggak? Kecil sebenarnya juga enggak. Cuma ada yang salah juga. Aku di NTT ini, gajinya dengan yang di Jakarta sama. Biaya hidupnya beda loh. Iya. Tapi harus terima itu. Lah, kalau aku bisa menerima itu yang sekarang aku terima, dan istriku juga bisa menerima, tidak ada masalah. Lah iya, makanya itu. Lah, yang seperti ini. Karena bukan apa-apa ya, ini kan dilihat juga KPK atau apa dan sebagainya silahkan. Tapi ada kawan juga yang tidak bisa terima. Lah, akhirnya apa? Kalau dia pegang perkara, yang dijual ya perkara. Masih ada juga seperti itu ya. Pasti ada. Karena begini, mungkin ya, rasa dosanya ini begini. Ini yang korupsi loh ya. Ini tuntutannya misalnya 5 tahun. Pak, tolong ya, ini ada uang sekian. Diputusnya jangan 5 tahun dong gitu loh. Tuntutannya kan 5 tahun, putus dong 2 tahun. Dia tidak merasa berdosa. Karena apa? Aku cuma mengurangi hukuman kok. Bahkan itu ada markusnya ya. Iya. Maklar-maklar itu masih ada. Jadi Mahfud MD itu Iya. ya nyata sebenarnya. Betul. Cuma Mahfud MD, maaf ngomong nih, dia ngomong begitu karena dia punya kepentingan politik. Kalau kita kan enggak. 2024 kan. Dia ada kepentingan supaya dia dipakai lagi kan di itu. Jadi begini Om Ran, jadi itu kita itu bisa belajar bersyukur apa yang kita terima. Terus kemudian kalau kita itu pengen sesuatu, ini kan aku mau jualan ya tempat kecil-kecilan lah Om Ran. Karena apa itu loh, aku pengen istriku itu punya usaha. Ya kalau kita mau dapat uang yang halal ya kita harus ada usaha yang lain. Nah itu ya, tidak usahanya dari pekerjaan kita itu. Lah adik-adik harus begitu. Nah, di dalam keluarga pun sebenarnya kalau kita didik anak pun juga kalau pengen sesuatu ya harus berusaha lah. Iya. Bekerja keras, bukannya mereka harus cari uang ya enggak. Tapi hargai proses untuk mencapai itu tanpa harus instan gitu loh. Itu ya memang secara keseluruhan ini memang kegagalan di dalam pendidikan juga. Iya, betul. Itu maraknya korupsi yang seperti ini gitu. Kegagalan pendidikan mungkin juga dari orang tuanya atau anaknya yang gagal dididik juga, karena aku melihat ya ada anak-anak kawanku itu gimana caranya bisa masuk ke sekolah A. Ya. Lah ini kan sebenarnya awal yang sudah tidak benar. Ini kan judul tidak masalah sih. Tapi kan harusnya tidak begitu.
dan dia menghendaki begitu. Ini sebenarnya sudah awal Memaksakan diri ya. dan itu tertanam di bawah sadar oleh anak-anaknya dan sebagainya. Kita mulai segala sesuatunya itu ya berjalan apa adanya. Kalau kita pengen segala sesuatu ya dengan usaha, Iya. tanpa lewat jalan belakang dan sebagainya. Iya, betul. Ya kejujuran itu tadi, Om Pran. Setuju. Kalau korupsi, tidak ada yang lain lagi. Kejujuran ya terutama. Iya, kejujuran. Sikap adil juga ya. Sikap adil. Gitu. Udah durasinya teman-teman? Udah 30 menit ya? Ya, Woi, yowes. nggak apa-apa. Itu. Sobat bahagia, saya tidak akan menyimpulkan apa yang diomongkan teman kita. Itu yos didawa-dawake nyerempet-nyerempet aku jadi aku sing anu dhewe gitu. Bukannya takut sih enggak gitu, tapi kan melebar kemana-mana. Jadi intinya jadi berkurang gitu. Jadi belajar dari proses Mas Julius ini, kemudian pengalaman apa yang lebih penting lagi adalah edukasi tentang anti korupsi itu tadi. Intinya di dalam pendidikan dalam keluarga. Ya Om. Betul, Ya, pendidikan ya, Mas, dari ya. keluarga, betul. Itu sobat bahagia, sampai ketemu lagi dengan tamu yang lainnya. Terima kasih. Oke, makasih. Bincang santai, santai dong.